Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi dengan saya, Nur Khair SPDI, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu inquiry apresiatif berdasarkan Bagja yang kaitannya dengan visi guru penggerak. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. Calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif yang juga dikenal sebagai apresiatif inquiry adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Bagja merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Bagja terdiri dari 5 huruf, yang masing-masing huruf memiliki kepanjangan. Huruf yang pertama yaitu B, buat pertanyaan. Huruf kedua adalah A, ambil pelajaran. Huruf ketiga G, gali mimpi. Huruf keempat J, jabarkan rencana. Dan huruf terakhir A, atur aksi. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya peserta didik yang matahari sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Matahari merupakan akronim dari Ma, mandiri, Ta, toleransi, H, humanistik, Ri, religius. Untuk mencapai visi yang saya buat, saya harus memiliki prakarsa perubahan. Adapun prakarsa perubahan yang saya rencanakan yaitu mewujudkan PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Berikut saya akan jabarkan rancangan tindakan prakarsa perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Tahapan yang pertama berdasarkan Bagja yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul dari prakarsa perubahan yang saya buat, yang pertama, bagaimana mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, apa yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Adapun tindakan yang saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, komite, dan teman sejawat untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif,
inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Tahapan bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Dari tahapan yang kedua muncul pertanyaan yang pertama, di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Bagaimana cara sekolah tersebut menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu studi banding dengan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah penggerak sebagai contoh dalam menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Mencari informasi dan mengamati program sekolah yang dijadikan referensi pelaksanaan. 3. Menerapkan program sekolah yang sesuai dengan visi. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan pertama dari tahapan ini, 1. Kebiasaan baru apa yang terjadi setelah terwujudnya pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan? 2. Apa dampak positif dari pelaksanaan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan? 3. Bagaimana mempertahankan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu melakukan observasi hasil penerapan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Mencatat progres penerapan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Tahapan yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul dari tahapan keempat yaitu 1. Apa langkah yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang matahari? 2. Bagaimana rencana penguatan yang dilakukan di masa yang akan datang? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu 1. Membuat program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga tercipta pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Melibatkan semua warga sekolah untuk menciptakan iklim belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 3. Guru memberikan contoh tauladan dan menuntun mereka dalam menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Dari tahapan terakhir ini, pertanyaan yang pertama
siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan berjalan dengan baik dan berkesinambungan. 3. Apa indikator keberhasilan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini: 1. Menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan. 2. Mengajak kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan rekan sejawat untuk mengobservasi kelas setiap akhir bulan. 3. Menyusun jadwal observasi kelas secara rutin setiap akhir bulan. Dan 4. Merefleksikan kegiatan pembelajaran untuk mengetahui peningkatan yang terjadi dan melakukan perbaikan. Demikian rancangan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan memberikan pelayanan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ki Hajar Dewantara. Thank you. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.